Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bersyukur pada Allah, pada pagi hari ini kita dikasih banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Zayan semuanya, eh, ketemu lagi dengan saya Agus Hendra Abu Zaidan di channel YouTube Zayan TV. Acara pagi-pagi yang kita namain mutiara terpendam. Masya Allah, ini rahimakumullah. Kita sering banget istighfar. Ya, sering banget istighfar. Karena memang kita banyak dosa. Kalau para nabi istighfar karena mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istighfar karena banyak dosa. Dan keutamaan istighfar ini sangat banyak, sangat very banyak. Ya, udah very pakai banyak lagi. Dan bagus banget kalau istighfar itu habis sholat, ya, waktu sahur, ya, dan lain-lain lah, pagi sore yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Nah, pada edisi Mute kali ini saya mau bawain kisah tentang bagaimana kisah Imam Ahmad, ya, kisah Imam Ahmad yang kita kasih judulnya gara-gara istighfar. Gara-gara istighfar. Ya. Masya Allah, ini rahimakumullah. Imam Ahmad di masa akhir hidup beliau bercerita suatu waktu, ya ini udah tua ya dia ya. Saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Nggak ada janji sama orang, nggak ada hajat. Nah kita kan mau kemana-mana pasti karena ada janji. Ketemu ya di Dubai, ketemu ya di mana gitulah, ya pasti ada urusan atau ada hajat. Kenapa Anda ke sana? Ya, kenapa Anda pergi ke tempat ini? Pasti kalau nggak ada janji ada hajat. Nah, uniknya ini Imam Ahmad nggak tahu kenapa pengen aja ke sana. Ya, pokoknya dia pengen ke satu kota di Irak. Kemudian akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Ya, beliau bercerita, pas tiba di sana waktu Isya. Akhirnya dia ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Dan begitu sholat, hatinya merasa tenang, ya, hatinya enjoy banget, enak, bukannya gitulah. Sholat itu bikin tenang, ya. Kalau habis sholat itu ya tercegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu memberikan kedekatan kita menjadi lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang habis sholat maksiat, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ada sesuatu yang hilang dalam sholatnya. Akhirnya habis sholat Isya itu, ya karena hatinya enak banget, enjoy banget, ya udah dia pengen istirahat. Ya, begitu selesai sholat, jamaah bubar, dia pengen istirahat, Imam Ahmad tidur di masjid. Tidur di masjid. Tidur di masjid. Tiba-tiba marbot datang. Ya, zaman dulu juga ada marbot. Ya, cuma bedanya mungkin ya marbot sekarang kan lebih ini kali ya, lebih terorganisir. Nah, akhirnya datang marbot tuh. Ya, datang nemu Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa, Syekh? Ada apa, Syekh? Ya, mau ngapain di sini?" Wah, dia nggak kenal Imam Ahmad. Ya biasa kan orang itu kadang-kadang dihormati bukan karena dia memang baik, orang yang mau menghormati ini. Karena memang kadang-kadang orang berlaku baik karena yang kita temui adalah satu orang baik.
Ya. Ada lagi orang berbuat baik karena memang ya dia orang baik gitu. Bedain dah. Ya, bedain lah. Ada orang berbuat baik karena memang dia orang baik. Tapi ada orang berbuat baik, pilih-pilih. Kalau yang dia temuin orang baik, ya dia akan berbuat baik. Tapi kalau yang dia temuin orang yang nggak baik, dia bisa nggak baik. Nah, merbot ini mungkin nggak tahu siapa Imam Ahmad, dan Imam Ahmad nggak apa ya, nggak juga memperkenalkan diri. Ya, kita begitu digituin, wah, Pak, ngapain di sini, Pak? Jangan tidur di sini. Langsung kita ngomong gini, Mas, sini. Ya, kenal saya? Nggak punya YouTube ya? Ya, Anda tahu siapa saya? Masya Allah. Ya, kita, gitu ya. Kita. Ya nggak tahu ya, dengan yang lain. Wallahu a'lam. Tapi manusia itu kadang-kadang emang begitu, nggak mau direndahin dia. Bahkan pengen orang tahu siapa dia. Tapi Imam Ahmad ya nggak dikenali oleh orang itu. Padahal ini ulama besar. Ya, muridnya Imam Syafi'i. Ya, muridnya Imam Syafi'i. Dan keilmuannya luar biasa. Disebut juga dengan Imam Hambali beliau. Ya, salah satu di antara mazhab yang 4. Terus akhirnya ditanya, Syekh, mau ngapain di sini? Syekh, kalau Syekh di Arab itu ya bisa dengan konotasi 3 panggilannya. Bisa untuk orang tua, jadi orang tua dipanggil Syekh. Ya Syekh, bukan berarti ya Syekh, gua Syekh gitu loh. Bukan, Syekh berarti lo aki-aki, tua. Atau orang kaya, ya Syekh, ini orang kaya. Atau orang yang berilmu. Jadi ada tiga kemungkinan. Nih orang tua, orang kaya, atau orang berilmu. Tapi panggilan Syekh di kisah ini karena Imam Ahmad orang tua. Ya, karena memang dia sudah tua. Marbot ini nggak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Nggak pakai nama di sininya, Imam Ahmad. Ya, di Irak semua orang kenal siapa Imam Ahmad. Seorang ulama besar, ahli hadis, 1.000.000 hadis dihafalnya. Sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto, sehingga orang nggak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Kan gitu, ada orang dikenal, tapi orang nggak tahu siapa orangnya. Ya, mukanya kayak apa. Ya, Imam, dan zaman dulu ya nggak ada handphone, ya nggak ada handphone. Ya, kalau kita dengan mudah sekarang mengenali seseorang, ya mengenali seseorang, bahkan yang orang entah di mana, entah berantah aja kita tahu, oh ini orang ini. Ketemu kagak, ketemu belum, tapi kita udah tahu nih fotonya, ini orangnya nih. Tapi kalau zaman dulu namanya tenar, ya kayak Imam Ahmad ini, tapi orang nggak tahu mukanya kayak apa. Jadi maklum aja ya kalau merbot ini berbuat demikian. Karena mungkin ada aturan di masjid nggak boleh tidur atau apa, wallahu a'lam. Ya sebenarnya boleh-boleh aja masjid tidur ya. Saya pernah tuh ya suka lihat tulisan masjid dilarang tidur, dilarang tidur. Ya mungkin ada sebabnya mereka bikin peraturan begitu. Karena kadang-kadang ada tidur tapi akhirnya mencuri di masjid, ya nggak sedikit dikasih tidur tapi malah mencuri. Atau dia ngotorin masjid, makanya pengurus masjid ya mungkin bikin peraturan begitu. Tapi boleh-boleh saja orang tidur di masjid. Malah saya pernah lihat masjid luar biasa loh. Dia nggak boleh tidur di masjid tuh orang di dalam, tapi di teras boleh, dikasih tulisan, malah dikasih tempat buat yang mau istirahat. Itu jadi pahala juga loh, ngasih istirahat buat orang-orang yang capek. Ojol-ojol yang capek kan pengen istirahat ya di teras ya, disediain minum. Wah, itu jadi pahala buat masjid, buat pengurus masjid ya. Kenapa? Karena memberikan orang waktu istirahat ya. Kan ketika habis istirahat kan jadi semangat ya. Jadi bisa kerja lagi, nyari nafkah yang halal lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan nih ya. Akhirnya
Imam Ahmad begitu ditanya mau ngapain, dia bilang saya ingin istirahat, saya musafir. Kata marbot, tidak boleh tidur di masjid, nggak boleh tidur di masjid. Wah, ya tegas. Ya, Imam Ahmad kagak marah. Ya ini didikannya udah didikan luar biasa, Quran dan Sunnah. Udah mengamalkannya. Kalau kita masih belajar terus begitu digituin kita udah langsung naik tuh. Emang apa Pak kagak boleh? Emang masjid nggak Bapak? Saya kan juga sholat sini. Imam Ahmad tenang ya. Akhirnya Imam Ahmad bercerita dia didorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Syekh besar didorong. Setelah keluar masjid dikunci pintu masjid. Ya, lalu Imam Ahmad tidur di teras masjid, kan masjid ada terasnya. Ketika sudah berbaring di teras masjid, perbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. Mau ngapain lagi, Syekh? Kata marbot itu. Mau tidur, saya musafir, kata Imam Ahmad. Lalu marbot itu bilang apa? Di dalam masjid nggak boleh, di teras masjid juga kagak boleh. Aduh, kasihan amat musafir lagi capek diginiin ya. Di teras kagak boleh. Ya kalau di dalam masih bisa mungkin lah ya, karena mungkin takutnya ngiler. Tapi iler kagak najis lah. Ya, ya mungkin kalau di dalam ya masih bisa dimaklumi lah karena ada berbagai mungkin alasannya. Tapi kalau di teras masa kagak boleh juga. Akhirnya di teras kagak boleh. Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita kalau dia itu didorong sampai jalan, sampai ke jalanan. Ya, udah di dalam masjid didorong keluar teras, di teras mau tidur didorong, akhirnya ke jalanan dia. Di samping masjid, qadarullah, di samping masjid ada penjual roti. Ya, ini rumah penjual roti ini sedang rumahnya memang di samping masjid, ya. Rumahnya kecil, nggak bagus. Dan dia lagi memang kerjanya bikin roti dan menjual roti. Nah dia lagi bikin adonan tuh sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong. Orang tua didorong-dorong ke jalan. Aduh kasihan amat. Takutnya kan nyusruk. Takutnya malah ketabrak. Ya. Akhirnya tuh marbot tadi habis dorong-dorong begitu. Ya dilihat kejadian itu sama tukang roti ini. Ya. Akhirnya penjual roti itu manggil dari jauh. Mari Syekh, mari Syekh. Syekh di sini bukan berilmu, bukan orang kaya, tapi karena dia orang tua ya. Syekh, sini, sini. Anda boleh nginap di tempat saya. Masya Allah. Anda boleh nginap di tempat saya. Gak kenal, tapi baiknya luar biasa nih orang. Saya punya tempat meskipun kecil. Akhirnya kata Imam Ahmad, baik. Imam Ahmad masuklah ke rumahnya. Duduk di belakang penjual roti yang sedang bikin roti itu. Ya, dan dia juga nggak memperkenalkan dirinya. Kenalkan, saya Imam Ahmad, ulama besar ya dari mazhab Hambali. Ya, yang dikenal dengan mazhab Hambali. Saya Imam Ahmad. Enggak, Imam Ahmad pun nggak memperkenalkan diri. Dia hanya bilang, saya musafir. Saya musafir, Masya Allah. Ya, luar biasa. Nggak pengen dikenal sama manusia, tapi dikenal di langit. Ya, kemudian penjual roti ini pun ya enjoy dengan kerjaannya, ya kan? Udah silakan istirahat, ya duduk, ya. Penjual roti ya bikin roti lagi. Lalu Imam Ahmad ngajak ngomong, ya tamu kagak enak ngajak ngomong, ya. Kalau Imam Ahmad ngajak ngomong dijawab, kalau nggak ngajak ngomong nggak dijawab, ya. Dia terus buat adonan roti sambil melafazkan istighfar. Penjual roti ini sambil astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, tidak disebutkan lafaznya seperti apa, tapi yang pasti dia baca istighfar. Istighfar kan banyak modelnya.
Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau yang diajarin nama Nabi kan, ya banyak model istighfar. Salah satunya Innila astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, tidaklah aku beristighfar dan bertobat kepadanya sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Maka sunnah tuh ya, kalau baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih sehari 100 kali. Ya, atau rabbik firli, rabbik firli, rabbik firli, rabbik firli. Ini orang ini boleh baca istighfar aja sambil bikin roti ya, sambil bikin roti. Ya, kalau kita rajin istighfar juga mudah-mudahan ya. Ya, maka bagus nih kisah ini. Orang penjual roti dan dia rajin istighfar. Akhirnya Imam Ahmad sambil lihat dia bikin roti, dia sambil melafazkan istighfar, astagfirullah. Saat naruh garam, astagfirullah. Ya, saat mecahin telur, astagfirullah. Campur gandum, astagfirullah. Senantiasa tuh orang mendawamkan istighfar. Sebuah kebiasaan mulia dan Imam Ahmad pun memperhatikan terus. Ya, pokoknya ngambil ini astagfirullah, gitu ini astagfirullah, mecahin telur astagfirullah. Pokoknya terigu campur ya astagfirullah. Semuanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" Orang yang ya kan pengen tahu kebiasaan baik ya harus dicontoh dan pengen tahu udah berapa lama melakukan ini. Orang tukang roti itu jawab, "Sudah lama, Syekh. Saya jual roti udah 30 tahun. Jadi semenjak itu ya saya lakukan." Maksudnya saya jual roti udah 30 tahun, ya saya melakukan itu pun sudah 30 tahun. Ternyata dia udah melakukan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya sambil ngelakuin bikin roti ini sudah 30 tahun. Masya Allah istiqamah banget ya. Luar biasa ya. Kalau orang dulu begitu. Ibadahnya lama, banyak, bagus, khusyuk, tapi takut ya, takut amalnya nggak diterima. Kalau kita amalnya dikit, pendek, kagak khusyuk, ya nggak lama, baru berapa lama udah pede banget ya, kayaknya gue member surga nih. Ya, ini bedanya kita. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kisah mereka. Ya, ya Nabi Ibrahim aja bikin Ka'bah, ya renovasi Ka'bah, habis bikin renovasi Ka'bah apa? Ya, takut amalnya nggak diterima. Rabbana taqabbal. Ya Allah, terimalah amalku. Ya Allah, terimalah amalku. Ya, makanya kita terus beramal soleh, terus beramal soleh, terus beramal soleh. Tapi jangan sombong, jangan sombong. Harus ada rasa takut, takut amalnya nggak diterima. Sehingga memotivasi terus untuk beramal. Akhirnya Imam Muhammad tanya lagi, ya apa hasil dari perbuatan ini? Maksudnya kamu istighfar 30 tahun sambil bikin roti. Apa hasilnya kamu baca istighfar itu? Ada enggak buahnya, keistimewaannya? Orang itu menjawab, tidak ada hajat yang saya minta pokoknya dengan wasilah istighfar. Gara-gara istighfar. Ya, tidak ada hajat yang saya minta kecuali Allah pasti kabulkan semua yang saya minta. Jadi Imam Ahmad nanya, apa hasil dari istighfarmu 30 tahun? Itu penjual roti bilang, enggak ada permintaan yang saya minta enggak dikasih sama Allah. Semuanya dikasih. Dengan perantara istighfar ini. Ya, dia pokoknya istighfar rajin, terus dia doa. Setiap dia doa, Allah kasih dia. Memang Nabi SAW juga pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka akan dijadikan jalan keluar baginya dari semua masalah dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, memang hebat, ajib istighfar itu. Lalu orang itu melanjutkan semua
melanjutkan lagi, ya, lanjutkan lagi. Semua dikabulkan kata dia. Pokoknya semua dikabulin. Semua dikabulin. Kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kasih buat saya. Oh, tadi bilang katanya semuanya dikabulin. Ternyata semua dikabulin kecuali satu. Ya, yang Allah belum kabulkan saya, doa saya. Nah, Imam Ahmad kan penasaran. Lantas dia bertanya, apa itu? Apa satu yang belum dikabulkan oleh Allah? Kata orang itu. Bilang gini, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Satu yang belum dikabulkan oleh Allah, kata dia. Kata penjual roti yang istighfar 30 tahun ini. Ya, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir. Allahu Akbar. Takbir dia. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah. Dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan. Karena istighfar. Jauh-jauh Imam Ahmad datang ke tempat ini. Nggak ada hajat. Nggak ada ketemu orang. Nggak ada janjian. Ternyata dengan sebab istighfarmu. Penjual roti itu pun kaget. Dan memuji Allah. Alhamdulillah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Masyarul mu'minin rahimani rahimakumullah. Ternyata ini gara-gara istighfar. Wasilah istighfar. Allah bisa berikan apa yang kita pinta. Ya, bahkan dikasih jalan keluar. Bahkan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan penjual roti ini adalah saksinya. Betapa hebatnya istighfar. Dia berdoa terus pengen ketemu Imam Ahmad. Sambil dia mendawamkan istighfar, astagfirullah. Ternyata benar doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dipertemukan oleh Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad jauh-jauh dia datang ke situ. Sampai didorong-dorong, diusir. Ternyata Allah hendak mempertemukan Imam Ahmad dengan orang ini. Yang berdoa pengen ketemu dengan beliau. Ini sumbernya dari manaqib Imam Ahmad. Ya, masyaallah ini rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makan Allah li'azibahum wa anta fihim. Wa makan Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka selama Nabi Muhammad berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah mengazab mereka sedangkan mereka masih beristighfar. Untuk sekarang ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, banyakin istighfar. Ya, baca Sayyidul Istighfar setiap pagi dan petang. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Ya, baca istighfar habis sholat. Ya, minta ampun kepada Allah. Jangan sungkan-sungkan doakan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, doakan. Karena entah dengan sebab apa musibah ini datang. Apakah karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak ya Allah? Ya. Entah hanya Allah yang tahu hikmah dari musibah ini. Maka yuk semuanya, Zainus semuanya, di acara mutiara terpendam ini, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Mudah-mudahan sebagaimana tadi surat Al-Anfal yang saya baca ayat 33. Allah tidak akan mengazab mereka selama Nabi Muhammad ada di antara mereka. Nah, sekarang Nabi Muhammad udah nggak ada. Gimana nih? Tinggal satu. Dan tidak pula lah aku mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an bilang begini. Dahulu ada dua keamanan. Dahulu zaman Nabi ada dua keamanan. Ya. Ya. Ada dua keamanan pada kami. Nabi dan istighfar. Jadi kalau ada Nabi zaman itu nggak ada azab. Ya. Nah sekarang Nabi udah pergi, udah meninggal. Berarti tinggal satu keamanannya apa? Istighfar. Istighfar.
Dulu ada dua keamanan yang menyebabkan Allah tidak mengazab suatu kaum. Ya, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istighfar. Nah sekarang nabinya sudah meninggal kata Ibnu Abbas. Tinggal satu keamanannya, yaitu istighfar. Diriwayatkan Ibnu Jarir dalam At-Tabari rahimahullah. Ya, maaf, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Baik, masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya jadi rajin lebih istighfar. Insyaallah semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan musibah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menyambut Ramadan dengan ibadah lagi, ibadah lagi, ibadah lagi. Itu saja bahasan mutiara terpendam atau mute pada hari pagi ini. Semoga bermanfaat. Zainal semuanya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.